Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurtulistik, di mana kita akan membahas sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalian sadar nggak sih, Asia Tenggara yang biasanya adem ayem ini sekarang lagi panas-panasnya. Panasnya bukan karena cuaca, tapi karena perang sedang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja. Dan ini bukanlah perang skala kecil, tapi sudah sampai ke tahap jet tempur F-16-nya Thailand itu menyerang wilayah Kamboja. Dan korbannya jangan ditanya lagi. Puluhan jiwa melayang, ratusan ribu orang mengungsi, dan dunia mulai waspada kalau ini bisa jadi perang yang lebih besar. Dan pada saat saya melihat pemberitaan di media sosial, ya, banyak sekali para netizen yang bertanya-tanya sebab dan awal masalah konfliknya seperti apa. Ya, karena konflik kedua negara ini luput dari pemberitaan. Karena selama ini kita selalu disuguhkan berita-berita konflik yang ada di Timur Tengah. Padahal konflik ini juga tidak kalah pentingnya loh. Karena punya akar sejarah yang panjang dan dampaknya bisa terasa sampai ke Indonesia. Kalau misalnya ASEAN goyah, tentunya rantai ekonomi kita juga ikut goyah. Sekarang kita langsung ke akar masalahnya. Perbatasan Thailand Kamboja itu bukan garis lurus yang gampang ditarik di peta. Wilayah ini sejak dulu merupakan bagian dari wilayah kerajaan-kerajaan besar yang ada di Asia Tenggara, yaitu kerajaan Khmer dan Siam. Dua kerajaan ini dalam sejarahnya sering berperang, bolak-balik rebutan wilayah, dan salah satu yang jadi patokan perbatasannya adalah kuil yang bernama kuil Preah Vihear. Tahun 04 sampai 07 ketika Prancis menjajah Kamboja, dengan tanpa basa-basi Prancis ini tanpa pengetahuan Thailand membuat peta perbatasan yang dimana Thailand ini merasa dirugikan karena beberapa perbatasan wilayah yang Thailand klaim ini malah masuk ke wilayah Kamboja. Nah, awal dari situlah ketegangan selalu terjadi di antara kedua negara tersebut. Apalagi tepatnya pada tahun 62, Mahkamah Internasional turun tangan dan memutuskan kuil Vihear ini milik Kamboja. Tentunya Thailand nggak pernah benar-benar menerima keputusan tersebut dengan sepenuh hati, karena perbatasan tersebut dibuat bukan karena kesepakatan kedua negara, tapi karena Prancis dan Thailand merasa bahwa Kamboja merasa diuntungkan dengan keputusan tersebut. Nah, tahun 2025 Thailand ini masuk ke fase masa paling genting. Pemerintahannya itu pada saat itu sedang kacau-kacaunya karena banyak kasus-kasus yang terjadi. Dan belum lagi politik dalam negeri yang sedang panas-panasnya, ditambah oposisi yang ribut terus. Nah, di saat negara lagi sedang rapuh-rapuhnya, perbatasan Thailand Kamboja memanas. Yang berawal dari baku tembak kecil antara pos penjaga berlangsung ke ketegangan yang lebih besar, dan pada akhirnya Thailand meluncurkan serangan udara ke posisi militer Kamboja, dan akhirnya perang terbuka pun terjadi. Data terakhir yang didapatkan ada 16 orang tewas, yang kebanyakan adalah warga sipil Thailand, dan lebih dari 140.000 orang mengungsi. Kota-kota kecil yang tadinya damai sekarang sunyi. Rumah, sekolah, pasar semua kosong dan hancur. Nah, yang bikin situasi ini makin rumit dan runyam, konflik ini nggak cuma soal dua negara. Thailand ini punya kedekatan dengan Amerika Serikat, sementara Kamboja lebih dekat ke Tiongkok. Jadi kalau perang ini berlarut, Asia Tenggara bisa jadi ajang tarik-menarik kekuatan global. Dan ASEAN sekarang lagi diuji. Bisa nggak nih mereka jadi penengah? Kalau kita gagal, kita semua yang kena dampaknya. Dan perlu diketahui juga bahwa Asia Tenggara ini seperti sebuah rumah besar. Kalau satu rumah kebakaran, seluruh rumah bisa panas. Ekonomi bisa terguncang, jalur perdagangan bisa terganggu, bahkan politik regional bisa kacau. Mungkin kita sering lupa, stabilitas di luar negeri ini ikut menentukan harga barang loh. Keamanan laut sampai migrasi pekerja, semua saling nyambung-menyambung. Dan hari ini mungkin kita nonton perang itu dari jauh, tapi jangan lupa perbatasan-perbatasan di Asia Tenggara ini banyak yang punya potensi yang sama. Indonesia juga punya masalah perbatasan dengan negara lain. Kalau sejarah ini nggak dipelajari, kita mungkin bisa jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih sudah nonton video dari channel Nurtulistik. Sampai jumpa ke pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.